kalian semuanya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pagi ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Terlebih pada hari ini juga kita akan mulai belajar kembali setelah sekian lama kita belajar dari rumah dan kita bisa bertemu dengan teman-teman baru di sekolah yang baru, yaitu di SMP Pangudi Luhur. Senang ya? Sudah punya banyak teman belum? Sudah memiliki banyak teman. Oke, terima kasih sekali buat kalian semuanya yang sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tentunya melalui pembelajaran hari ini kalian bisa semakin dekat nanti dengan teman-teman satu dengan yang lainnya. Baik, tidak usah terlalu berlama-lama. Pada kesempatan hari ini, Werni akan memberitahu kepada kalian bahwa hari ini kita akan belajar tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Siapa yang pernah dengar judul itu? Baru hari ini dengarnya. Oke, kalau begitu kita tidak usah berlama-lama. Konektivitas antar ruang dan waktu itu apa sih? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang setiap harinya memenuhi kebutuhan hidup? Oke, kebutuhan hidup itu terdiri dari apa saja sih? Kebutuhan hidup itu terdiri dari kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Baik, itu contohnya kebutuhan hidup. Ada yang kebutuhan yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, atau bukan kebutuhan pokok lagi, tetapi kebutuhan yang bisa ditunda sifatnya. Nanti ada juga kebutuhan mewah. Itu Ibu yakin sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan hidup. Lalu, kebutuhan hidup kita ini dipenuhi oleh siapa? Atau disediakan oleh siapa? Kita memiliki kebutuhan yaitu makanan, pakaian. Lalu yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah para pengusaha melalui pabrik yang mereka buat, kemudian mereka menciptakan atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi ketika masyarakat itu kebutuhannya tidak dipenuhi oleh para pengusaha, oleh perusahaan? Apa yang akan terjadi? Ya, kebutuhan hidup manusia atau masyarakat tidak bisa terpenuhi dengan baik karena barang-barang yang dibutuhkan tidak tersedia di masyarakat. Kira-kira begitu ya. Pada pokok bahasan hari ini secara khusus kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Apabila suatu tempat itu tidak terjadi keterkaitan, apa yang akan terjadi? Seperti tadi, kebutuhan hidup kita masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. Itu ya. Kaitan secara khusus pada hari ini Ibu akan kaitkan dengan sebuah peristiwa yang ada di suatu tempat. Pada pokok bahasan kali ini, Ibu secara khusus mengambil pokok bahasan kaitannya dengan peristiwa banjir di Jakarta. Tema khusus dengan pokok bahasan yang berkaitan, Ibu kaitkan dengan peristiwa banjir yang ada di Jakarta. Kita tahu semuanya bahwa pada awal tahun 2020, Jakarta mengalami peristiwa banjir. Dan peristiwa itu kira-kira disebabkan karena apa ya? Di antaranya, Jakarta sekarang sudah menjadi kota dengan begitu banyak bangunan. Kira-kira pepohonan yang ada di Jakarta banyak nggak? Sedikit ya, penghijauannya yang ada di Jakarta itu sudah lebih sedikit dibandingkan gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang sangat tinggi atau bangunan-bangunan yang banyak ada di Jakarta.
Oleh sebab itu menjadi salah satu faktor penyebab adanya banjir di Jakarta. Lalu, faktor alam apa yang menjadi penyebab banjir di Jakarta? Iya, benar sekali, yaitu adanya hujan deras yang ada di Jakarta. Pada saat malam tahun baru, Jakarta diguyur hujan semalaman sehingga menyebabkan Jakarta itu terendam air dan menjadi banjir. Seperti kalian bisa lihat di sini, ini adalah fenomena banjir di Jakarta pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari. Lalu berikutnya, penyebab banjir setelah dari faktor alam. Kira-kira ada faktor apa lagi ya? Faktor lainnya adalah faktor yang disebabkan oleh manusia. Kira-kira faktor manusia apa sih yang bisa membuat Jakarta itu menjadi banjir? Iya, betul sekali, yaitu masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalian tahu bahwa Jakarta itu sudah sangat penuh dengan sampah. Bantar Gebang yang menjadi pusat untuk pembuangan sampah pada tahun 2021, Bantar Gebang sudah menjadi tempat yang tidak memungkinkan lagi untuk menjadi tempat pembuangan sampah yang terakhir kalinya. Oleh sebab itu, kita sangat prihatin kalau misalkan kita tidak memiliki tempat yang khusus untuk pembuangan sampah di Jakarta. Ya, itu bentuk keprihatinan kita pada tahun 2021. Bantar Gebang sudah tidak layak lagi atau tidak cukup lagi untuk menjadi tempat penampungan sampah dari penduduk di Jakarta. Lalu apa akibatnya ketika sampah sudah menumpuk, kemudian hujan deras mengalir terus-menerus? Yang terjadi adalah Jakarta akan terendam banjir, sungai-sungai menjadi mampet dan air semuanya meluap ke jalanan. Yang ada tadinya Jakarta tidak terendam banjir karena pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya membuat sungai-sungai menjadi mampet sehingga Jakarta menjadi banjir. Anak-anak sekalian, lalu dalam pembelajaran kali ini, apa kaitannya antara peristiwa banjir dengan konektivitas antar ruang dan waktu? Ada yang tahu? Kaitannya adalah ketika suatu tempat mengalami suatu peristiwa atau masalah atau bencana, maka ruang yang lainnya atau daerah yang lainnya mengalami masalah juga. Contohnya, ketika Jakarta mengalami peristiwa banjir, semua barang-barang yang akan dikirimkan ke daerah apakah bisa terkirimkan dengan baik dan lancar? Tentunya tidak, mengalami peristiwa keterlambatan karena di suatu daerah mengalami peristiwa banjir ataupun mengalami bencana alam. Oleh sebab itu, ada keterkaitan antara ruang yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baiklah adik-adik, itu sedikit video pengantar dari Bu Herni. Kiranya video pembelajaran tersebut dapat menjadikan motivasi belajar kepada kalian bahwa kita sebagai manusia, khususnya penduduk di Jakarta ini, kita wajib untuk apa? Menjaga lingkungan hidup yang kita tempati ini supaya nyaman dan lingkungan yang kita tempati ini bisa digunakan kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang lainnya, untuk anak cucu kita nanti dan seterusnya. Jakarta menjadi kota yang bersih, yang nyaman, terhindar dari sampah dan terhindar dari banjir. Ya, itu salah satu sikap kita yang disiplin supaya kita bisa menaruh sampah pada tempatnya dan kita memiliki sikap yang bijak untuk bisa mengelola sampah dengan baik yang ada di Jakarta ini. Selamat belajar, mengikuti pelajaran selanjutnya melalui Zoom meeting ataupun Google Meet yang akan kita ikuti bersama teman-teman dan Bu Herni. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih.